Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdita Rizky Abdillah. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS Sejarah Perkembangan Islam yang bermateri sejarah pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia. Yang pertama, apa itu pesantren? Definisi pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang menggunakan sistem asrama untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam. Pesantren juga dikenal sebagai pondok pesantren. Kata pesantren berasal dari kata santri, yang berarti orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang mendalami pengajiannya dalam agama. Awalan pe dan akhiran an pada kata pesantren berarti tempat tinggal para santri. Adapun beberapa ciri-ciri khas pesantren. Yang pertama, pesantren menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam pesantren mengajarkan para santri untuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati orang lain menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua, pesantren memiliki model asrama, di mana para santri tinggal menetap di asrama tersebut. Santri yang belajar di pesantren biasanya tinggal di asrama tersebut. Berarti mereka menetap di lingkungan pesantren untuk belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari bersama teman-teman mereka, sehingga dapat lebih fokus mendalami ilmu agama. Yang ketiga, pesantren memiliki kiai sebagai figur sentralnya. Kiai ialah pemimpin utama di dalam pesantren. Beliau menjadi panutan sekaligus pengajar utama yang membimbing para santri dalam memahami ilmu agama dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, masjid merupakan pusat kegiatan di pesantren. Masjid menjadi pusat kegiatan di pesantren untuk seperti beribadah, sholat berjamaah, dan juga berbagai kegiatan lainnya, mengaji kitab, dan lain-lain. Santri juga sering berkumpul di masjid, biasanya untuk berdiskusi, zikir, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai. Kiai menyampaikan ilmu berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang agama Islam, sehingga santri mendapatkan bimbingan yang tepat, tidak sesat. Lanjut. Adapun perbedaan pendapat tentang pesantren tertua. Pesantren diperkirakan sudah ada di Indonesia sejak abad ke-14, bertepatan dengan penyebaran agama Islam oleh para wali songo. Namun, ada beberapa versi mengenai kapan pesantren pertama didirikan, yaitu versi Bapak Demak, Edi Sutrisno, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menurut Bapak Demak, pesantren pertama didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Demak, Jawa Tengah, pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya Majapahit. Yang kedua, pesantren tertua menurut Edi Sutrisno, pesantren tertua di Indonesia adalah pesantren Jan Tampes Pamekasan, Madura yang didirikan sekitar 1062 Masehi. Yang ketiga, menurut versi Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, pesantren pertama didirikan oleh beliau di wilayah Gresik, Jawa Timur pada akhir abad ke-14 atau awal abad 15. Tambahan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia
yang tergolong tertua, yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim. Pesantren memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pesantren berkembang pesat pada abad ke-19 seiring dengan berdirinya organisasi pergerakan nasional seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Awal mula berdirinya pesantren. Pesantren adalah salah satu Awal mula berdirinya pesantren diperkirakan dimulai pada masa masuknya Islam ke Indonesia, sekitar abad ke-14 hingga 15 Masehi. Adapun penjelasan mengenai awal mula berdirinya pesantren ada di PPT. Yang pertama, akar sejarah dan inspirasi. Pesantren memiliki akar dari tradisi pendidikan Islam yang berpusat di Timur Tengah, seperti madrasah, dan halaqah. Di Indonesia, konsep ini kemudian disesuaikan dengan budaya lokal, terutama dalam masyarakat agraris dan komunal. Pesantren awalnya muncul sebagai pusat pembelajaran agama yang berfokus pada Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Adapun termasuk peran yang besar perkembangan pesantren itu perannya Wali Songo. Pendirian pesantren banyak dikaitkan dengan peran Wali Songo, tokoh-tokoh penyebar Islam di Jawa. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam, yang juga menjadi alat untuk memperkuat akidah umat Islam di tengah masyarakat yang sebelumnya menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Pesantren pertama. Pesantren tertua di Indonesia kan tadi banyak versi. Kan tetapi yang tercatat sejarah sekarang, yang diakui secara sejarah ialah pesantren yang didirikan oleh Sunan Gresik di Jawa Timur pada akhir abad ke-14 atau ke-15. Atau awal abad ke-15. Kan tetapi dalam perkembangannya, pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel juga sangat penting dan dikenal luas sebagai salah satu pusat penyebaran Islam. Pesantren Sunan Ampel bahkan melahirkan banyak ulama besar, termasuk Sunan Giri dan Raden Patah. Konsep dan sistem awal pesantren. Pesantren awal biasanya didirikan oleh seorang kiai di lingkungan pedesaan. Para santri tinggal di pondok sederhana di sekitar kediaman kiai yang disebut pondok pesantren atau serumah. Jadi hanya satu rumah terdapat beberapa kamar. Para santri tersebut tidur di kamar yang sudah disediakan oleh kiai tersebut. Itu dulu. Sekarang sudah berbeda. Seiring berkembangnya zaman, kiai sudah mempunyai dalem tersendiri atau rumah. Ya. Lalu para santri diberikan bangunan sendiri. Dipisah antara santriwati. Pendidikan zaman dahulu dilakukan secara tradisional melalui metode sorogan atau pengajaran individu dan pengajaran kelompok. Fokus utamanya adalah mendalami ilmu agama dan pembentukan karakter Islami. Tokoh-tokoh pencetus pesantren. Ada 4 atau 5 tokoh. Pesantren pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik tadi. Sunan Gresik mendirikan pesantren bertujuan untuk menyiapkan penerus dalam penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Awalnya tradisi pesantren di Indonesia berasal dari
praktek agama Hindu dan Buddha, di mana para biksu dan pendeta mendidik pemimpin agama mereka. Sunan Gresik mulai dengan mendirikan masjid untuk ibadah umat Islam, lalu didirikanlah pesantren untuk murid yang ingin belajar darinya. Awal mula berasal dari masjid, lalu menjadi pesantren. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat dulu, tapi ya untuk mengaji, diskusi, ya sampai sekarang. Tapi sekarang mungkin beberapa saja, hanya beberapa masjid yang kadang dibuat mengaji. Kok mengaji? Ya, pokok seperti itulah. Lalu Sunan Ampel. Sunan Ampel mendirikan padepokan di Ampel, Surabaya sebagai pusat pendidikan. Santri dari segala penjuru belajar di sana. Padepokan Sunan Ampel dianggap sebagai awal mula pesantren-pesantren di Indonesia. Sunan Ampel dan Sunan Gresik mempunyai usaha, termasuk banyak effort kepada perkembangan ini, pertumbuhan. Maka dari itu bisa dianggap sebagai awal mula pesantren-pesantren di Indonesia. Karena marak-maraknya, tahu raminya itu ya di era Sunan Ampel. Pesantrennya Sunan Ampel ini melahirkan beberapa tokoh besar seperti Sunan Giri, Raden Fatah, yaitu pendiri kerajaan Demak. Lalu Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ini disebut Bapak Pesantren Indonesia karena perannya dalam perkembangan pesantren di Indonesia. Mengapa? Karena Syekh Khalil Bangkalan menyebarkan ajaran tasawuf Ahlul Sunnah wal Jamaah. Lalu mengembangkan ajaran fikih, tasawuf, mendirikan banyak masjid di pesisir Bangkalan, memiliki banyak murid yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu murid-muridnya itu menjadi pionir lahirnya pesantren besar di Jawa dan Madura. Kyai Ageng Besari. Kyai Ageng Besari merupakan tokoh penyebar Islam di wilayah Ponorogo pada abad ke-17. Pesantren Tegal Sari dikenal melalui masa keemasannya karena kealiman, karisma, dan kepiawaian para kiai yang mengasuhnya. Ribuan santri datang dari berbagai penjuru Jawa untuk menuntut ilmu. Bahkan pembentukan pondok di desa-desa sekitar. Pesantrennya dikenal melahirkan banyak ulama besar. Nah, Kyai Hasyim Asy'ari. Kyai Hasyim Asy'ari adalah pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang. Ia merupakan tokoh ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama dan mencetuskan resolusi jihad untuk berperang melawan Belanda dan Sekutu. Selain itu, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh kunci dalam modernisasi pendidikan pesantren yang bersistem madrasah dan campuran. Jadi dulu hanya ilmu agama saja. Kan tetapi di Kyai Hasyim Asy'ari ini mulai dicampurkan dari ilmu agama dan ilmu-ilmu umum menjadi satu lembaga, yaitu sistem madrasah. Kan tadi sudah dijelaskan, pesantren pertama kali berdiri pada masa Wali Songo, Sunan Gresik. Pada periode berikutnya setelah masa tersebut, berdirinya pondok pesantren tidak lepas dari kehadiran seorang kiai. Calon kiai setelah menamatkan pelajaran di suatu pesantren biasanya lanjut ke Mekah
untuk lebih memantapkan ilmunya. Akan tetapi zaman sekarang ini pesantren sudah mengalami perkembangan, baik dari segi sistem pendidikan maupun pengajaran. Pesantren diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, pesantren tahfidzul Quran, yang mana itu lebih memperbanyak hafalan Al-Quran, bahasa Arab, dan sebagainya. Pokok intinya lebih mementingkan Al-Quran daripada yang lainnya. Lebih mengutamakan. Yang kedua, pesantren modern. Pesantren modern itu penggunaan bahasa. Perbedaan terbesarnya di situ, penggunaan bahasa dan ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmunya tercampur dari, biasanya perbedaannya pemakaian jas, pakaian, dan rambut. Pesantren Salafi itu ya pesantren salaf lebih ke kitab, cara membaca kitab, lalu semua ilmunya lebih banyak mengambil dari kitab, referensinya dari kitab. Ada 2 perkembangan di pertumbuhan pesantren dari dulu yang yaitu perkembangan kuantitatif dan perkembangan kualitatif. Perkembangan kuantitatif, pesantren pertama kali pada Wali Songo. Pesantren menyebar luas ke berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, pertumbuhan yang signifikan dari ratusan pesantren terjadi pada abad ke-19 hingga ribuan pada tahun 1978. Nah, kurikulum pesantren berkembang dari pengajaran agama berbasis kitab klasik menjadi pendidikan yang lebih terintegrasi dengan pelajaran umum, keterampilan, dan bahkan pendidikan tinggi. Nah, ini sekarang banyak pondok pesantren yang memiliki sekolah atau yayasan, mendirikan yayasan sendiri. Contoh, Pondok Pesantren Anwarul Huda. Yai di sana mendirikan sekolah MA Madrasah Aliyah bernama Ibadur Rahman. Yang awalnya hanya mengaji kitab. Nah, lalu dengan didirikannya madrasah tersebut tercampurlah yang mana pelajaran umum, keterampilan, ekstrakurikuler. Bahkan ada pondok pesantren yang memiliki pendidikan tinggi, universitas. Hanya beberapa saja tapi. Lalu 5 pola kurikulum ditemukan dari tradisional hingga modern. Tradisional di sini lebih fokus terhadap kitab kuning, hanya cara membaca, lalu mengambil referensi, sorogan. Nah, jika modern ini mengadopsi sistem pendidikan nasional. Mengadopsi nasional maksudnya tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memasukkan pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, sejarah, dan lain-lain. Lalu juga mengikuti kurikulum seperti dari pemerintah, Kemenak, Dikbud, dan lain-lain. Dan mendukung standarisasi pendidikan. Memberikan kesempatan dengan ijazah. Nah, biasanya ijazah tersebut anak pesantren santri itu mendapatkan ijazah. Itu bisa lewat prestasi. Nah, ijazah tersebut ditunjukkan kan terkadang bisa lebih diutamakan santri tersebut. Nah, gitu. Pesantren memiliki peran sosial yang signifikan sejak awal pertumbuhan hingga saat ini.
menjadi pusat pendidikan dan transformasi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada masa awal, pesantren menyebarkan Islam, menguatkan akhlak, membentuk komunitas di masyarakat sekitar, lalu melawan era kolonial, dan lainnya. Sampai saat ini pesantren masih terus beradaptasi dengan perubahan zaman, mengintegrasikan pendidikan agama dengan keterampilan modern, serta menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Pesantren berkontribusi dalam mencetak generasi yang religius, mandiri, dan bisa bersaing dalam dunia global. Kesimpulan, pesantren di Indonesia memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik lembaga pendidikan agama, pendidikan karakter, pelestari budaya, hingga pemberdayaan ekonomi. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, pesantren juga memulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya kitab kuning. Oleh karena itu, pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang membentuk karakter dan moral bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.